Kroasia, pesta gol ke gawang Ceko. Italia menang di laga perpisahan Spalletti. Norwegia sempurna OTW Piala Dunia. Manchester City resmikan Ryan Aid-Lowry. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Kroasia versus Ceko di grup L kualifikasi Piala Dunia digelar di Opus Arena. Tuan rumah unggul 1-0 pada babak pertama lewat gol Andrej Kramaric yang menuntaskan bola dari Joško Gvardiol. Ceko menyamakan kedudukan pada paruh kedua. Tomáš Souček membobol gawang Kroasia pada menit ke-58. Luka Modric mengembalikan keunggulan Kroasia pada menit ke-62 lewat sebuah eksekusi penalti. 6 menit kemudian, Ivan Perisic menambah keunggulan Kroasia. Tendangannya gagal dijangkau kiper Ceko. Kroasia kembali mendapat penalti pada menit ke-72. Ante Budimir yang maju membawa Kroasia unggul 4-1. Kramaric lantas mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk melengkapi pesta gol Kroasia. Dengan hasil ini, Kroasia kini mengumpulkan 6 poin dari 2 laga di grup L, sementara Ceko masih ada di puncak dengan 9 poin. Italia versus Moldova bertanding di Stadion Mape. Italia kemudian benar-benar memimpin pada menit ke-40. Tembakan first time Giacomo Raspadori sukses menaklukkan kiper Christian Avram. Italia mengadakan skor di menit ke-50. Andrea Cambiaso dengan satu tembakan jarak dekat yang berhasil memperdayai Avram. Ini menjadi kemenangan pertama Italia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Mereka kini ada di urutan ketiga dengan 3 poin dari 2 laga. Matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia mempertemukan Belgia versus Wales. Duel digelar di Kongboadoin Stadium. Belgia membuka skor di menit ke-15 via penalti Romelu Lukaku. Tim tuan rumah mengadakan keunggulan 4 menit berselang. Yuri Tielemans mencetak gol dengan bola tendangannya. Belgia menambah gol di menit ke-27. Kali ini giliran Jeremy Doku yang menjebol gawang Wales. Wales memperkecil ketertinggalan sebelum turun minum melalui tendangan penalti Harry Wilson. Tim tuan rumah mencetak gol kedua pada menit ke-51. Sorba Thomas mengoyak gawang Belgia. Wales berhasil mengejar ketertinggalan memasuki menit ke-69. Brennan Johnson membantu skor sama kuat 3-3. Belgia berhasil membobol gawang Wales untuk keempat kalinya di menit ke-87 melalui Kevin De Bruyne. Pasukan Rudi Garcia naik ke posisi ketiga grup C dengan 4 poin, berjarak 3 angka dari Wales, 7 poin di atasnya. Laga kualifikasi Piala Dunia Grup I antara Norway dan Estonia digelar di Stadion Ali Cook Arena, Tallinn. Estonia memberikan perlawanan sengit di babak pertama, namun belum ada gol tercipta. Norway baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-80-an. Berawal dari umpan Martin Odegaard, Erling Haaland mencetak gol tunggal yang membawa Norway unggul 1-0. Dengan hasil ini, Norway tetap kokoh di puncak klasemen grup I dengan catatan 100% kemenangan, sementara Estonia harus turun ke posisi keempat. Tim nasional Norwegia menunjukkan dominasinya dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rekor kemenangan sempurna 100%. Mereka berhasil meraih kemenangan telak atas Moldova 5-0, Israel 4-2, Italia 3-0, dan Estonia 1-0. Penampilan konsisten Norwegia ini tidak lepas dari kontribusi luar biasa striker andalan mereka, Erling Haaland. Ia telah tampil sebanyak 43 kali, memperkuat Norwegia mencetak total 42 gol. Statistik ini menegaskan posisi Haaland sebagai salah satu striker terbaik dunia. Dengan catatan ini, peluang Norwegia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 sangat besar. Vasco da Gama secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan Dimitri Payet, gelandang serang asal Prancis yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan performa Payet yang dinilai kurang maksimal sejak kedatangannya di klub Brasil musim panas 2023. Dalam pernyataan resmi klub, Vasco mengapresiasi profesionalisme dan dedikasi Payet selama masa tinggalnya di São Januário serta mengucapkan harapan terbaik untuk karir selanjutnya. Marquinhos
resmi bergabung secara permanen dengan klub sepak bola Cruzeiro setelah menjalani masa peminjaman yang sukses. Keputusan ini mengakhiri petualangannya selama 2 tahun di Arsenal, klub Premier League asal Inggris yang mengontraknya sejak Juni 2022. Selama berkostum Arsenal, Marquinhos mencatatkan 6 penampilan dan mencetak 1 gol. Pada Januari 2025, ia dipinjamkan ke Cruzeiro dan tampil impresif dalam 18 pertandingan lintas kompetisi, sehingga klub melanjutkan kerjasama dengan mengontraknya secara permanen. Botafogo secara resmi telah merekrut pemain asal Argentina Joaquim Correa dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Langkah ini dilakukan tepat waktu sebelum FIFA Club World Cup 2025. Correa yang sebelumnya bermain untuk Inter Milan dan masa kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025 berhasil dilepas lebih awal oleh Inter Milan sehingga bisa bergabung dengan Botafogo lebih cepat. Transfer ini dianggap sebagai langkah strategis Botafogo untuk memperkuat lini serang mereka dalam ajang internasional bergengsi tersebut. Bryan Zaragoza resmi mengucapkan selamat tinggal kepada klub Bayern Munchen setelah masa peminjaman di Osasuna selama musim 2024-2025. Zaragoza yang direkrut Bayern dari Granada pada awal 2024 mengalami kesulitan penyesuaian diri dan tampil maksimal di klub raksasa Jerman tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, kerjasama Zaragoza dan Bayern sudah resmi berakhir dan pemain berusia 23 tahun itu kini tengah mempersiapkan diri dengan pelatih pribadi sambil menunggu kepastian klub barunya. Boca Juniors sudah memulai pembicaraan dengan gelandang Roma, Leandro Paredes, terkait kemungkinan kembalinya pemain asal Argentina itu ke klub asal Buenos Aires. Menurut laporan dari jurnalis Cesar Luis Merlo, Boca Juniors telah mengajukan proposal kontrak awal kepada Paredes. Jika tercapai kesepakatan, Boca siap membayar kompensasi sebesar 3,5 juta dolar AS kepada klub Roma. Paredes telah memainkan 22 pertandingan dan mencetak 3 gol di Serie A musim 2024-2025 bersama Roma. AC Milan menolak tawaran sebesar 15 juta euro yang diajukan oleh Atletico Madrid untuk mendapatkan Theo Hernandez menurut laporan Gianluca Di Marzio. Tawaran tersebut dianggap terlalu rendah mengingat performa impresif Hernandez sepanjang musim 2024-2025. Pemain asal Prancis berusia 26 tahun ini telah menjadi salah satu pemain kunci Milan dengan kontribusi 5 gol dan 6 assist dari 49 pertandingan yang dijalaninya. Kontrak Hernandez dengan Rossoneri masih berlaku hingga 30 Juni 2026 dan klub tampil tegas untuk mempertahankan sang pemain. Inter Milan secara resmi mengumumkan penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih kepala baru mereka dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Cifu mengambil alih posisi ini setelah sukses membawa Parma bertahan di Serie A pada musim pertamanya sebagai pelatih senior. Ini menjadi tantangan besar bagi Cifu yang baru berusia 43 tahun dan kali pertama menahkodai tim sebesar Inter Milan. Pelatih baru ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Parma dan semua pihak yang mendukungnya sepanjang perjalanan tersebut. Atletico Madrid telah mengonfirmasi penandatanganan permanen bek tengah asal Prancis Clement Lenglet yang sebelumnya bermain untuk klub tersebut dengan status pinjaman dari Barcelona. Lenglet menandatangani kontrak hingga tahun 2028 setelah menunjukkan performa impresif bersama Atletico pada musim lalu di bawah asuhan pelatih Diego Simeone. Pemain berusia 29 tahun ini sukses mencatatkan 34 penampilan, mencetak 3 gol, serta memberikan 2 assist yang membuatnya menjadi pilihan utama meskipun awalnya dianggap sebagai opsi kedua. Ionut Radu secara resmi menandatangani kontrak dengan klub La Liga Celta Vigo. Pemain yang sebelumnya membela Venezia di Serie A ini bergabung dengan Celta Vigo dengan status bebas transfer dan kontrak berdurasi 4 tahun yang berlaku hingga Juni 2029. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano lewat media sosial resmi yang menyatakan bahwa Radu sudah resmi menjadi bagian dari tim Celestes. Langkah ini merupakan bagi upaya Celta Vigo untuk memperkuat posisi kiper mereka. Xabi Alonso resmi memulai karirnya sebagai pelatih kepala Real Madrid dengan menggelar sesi latihan pertama tim utama di fasilitas pelatihan Real Madrid City. Sesi latihan ini menjadi tanda dimulainya era baru di Santiago Bernabeu di bawah asuhan Alonso yang menargetkan persiapan matang menyongsong ajang bergengsi FIFA Club World Cup. Dalam latihan tersebut, sejumlah pemain kunci seperti Lucas Vazquez, Fran Garcia, Dani Ceballos, Rodrigo, dan Raul Asensio mengikuti latihan penuh.
Manchester City tinggal selangkah lagi mengamankan jasa gelandang muda berbakat asal Lyon, Ryan Cherki. Menurut Fabrizio Romano, proses transfer Cherki ke klub Inggris tersebut diperkirakan akan rampung dalam 24 jam ke depan, dengan pemain berusia 20 tahun ini segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak resmi. Nilai transfer awal sebesar 35 juta euro disertai potensi tambahan 6 juta euro berdasarkan performa, membuat total nilai transfer bisa mencapai 41 juta euro. Manchester City secara resmi mengumumkan bahwa kiper senior mereka, Scott Carson, akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Selama 6 musim bersama The Citizen, Carson telah menjadi bagian penting dari skuad yang meraih 12 gelar besar. Kontribusi Carson tak hanya di lapangan sebagai kiper cadangan, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan pengalaman dan stabilitas dalam skuad yang dibesut oleh Pep Guardiola. Klub menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan kerja keras Carson selama ini. Manchester City telah secara resmi mengumumkan perekrutan Ryan Aït-Nouri dari Wolverhampton Wanderers dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang mengikatnya di Etihad Stadium hingga musim panas 2030. Transfer ini dikabarkan melibatkan biaya sekitar 40 juta euro, menunjukkan betapa seriusnya City dalam memperkuat lini belakang mereka dengan menghadirkan pemain Aljazair ini. Selama di Wolves, Aït-Nouri tampil lebih dari 150 kali di berbagai kompetisi, menunjukkan konsistensi dan perkembangan pesat yang menjadikannya rebutan di bursa transfer. Manchester City semakin memperkuat skuadnya dengan mengontrak gelandang berbakat asal Belanda Tijjani Reinders dari AC Milan. Kesepakatan transfer sebesar 55 juta euro termasuk tambahan-tambahan biaya. Reinders menandatangani kontrak 5 tahun yang bernilai 8 juta euro per tahun hingga tahun 2030. Pemain berusia 26 tahun ini telah menunjukkan performa gemilang selama musim 2024-2025, berhasil mencetak 15 gol dan dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A tahun ini. Jack Grealish dikabarkan akan segera meninggalkan klub juara Liga Inggris tersebut. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Grealish tidak diikut sertakan dalam skuad Manchester City untuk ajang FIFA Club World Cup. Pada musim 2024-2025, ia baru memulai 7 pertandingan Liga Premier. Grealish kini tengah mengevaluasi penawaran dari beberapa klub di Premier League serta klub-klub besar di Eropa. Selain itu, perhatian juga datang dari klub-klub di Liga Pro Saudi yang menunjukkan daya tarik di pasar transfer global. Manchester United secara resmi mengumumkan daftar pemain yang tidak akan diperpanjang kontraknya di musim panas 2025, termasuk 3 pemain senior, Christian Eriksen, Jonny Evans, dan Victor Lindelof. Eriksen menutup kiprahnya dengan mencetak penalti di penampilan ke-108 bersama Setan Merah, sementara Lindelof mengakhiri era ke-8 tahun dengan 284 laga, membawa trofi FA Cup dan League Cup. Jonny Evans meninggalkan klub dengan segudang prestasi, termasuk 3 gelar Premier League dan 1 UEFA Champions League. Chelsea mengumumkan secara resmi perekrutan pemain muda berbakat Mamadou Sarr dari klub Ligue 1 RC Strasbourg. Bek berusia 19 tahun ini menandatangani kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya hingga tahun 2033. Selama musim 2024-2025, Sarr menunjukkan performa impresif sebagai pemain reguler Strasbourg. Sarr tampil dalam 28 pertandingan berbagai kompetisi musim lalu. Ia memainkan peran kunci dalam membantu klub asal Prancis ini memastikan tiket kompetisi Eropa musim depan, tepatnya UEFA Conference League. Brighton and Hove Albion telah mengonfirmasi kesepakatan untuk merekrut bek tengah asal Italia Diego Capola dari Hellas Verona. Transfer ini diumumkan melalui Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Brighton telah sepakat dengan nilai transfer sebesar 10 juta euro plus tambahan add-on. Kesepakatan ini menandai langkah penting bagi Brighton untuk memperkuat lini pertahanan mereka menjelang musim 2025-2026. Proses transfer ini juga sudah melewati tahap medis dan penandatanganan kontrak sehingga menjadikan kepindahan ini semakin nyata. Tariq Lamptey resmi menyetujui perpanjangan kontrak selama 1 tahun bersama Brighton and Hove Albion. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh klub yang juga mendapatkan persetujuan dari pelatih Fabian Hurzeler. Lamptey yang sempat mengalami musim yang sulit karena cedera di musim 2024-2025 kini kembali dipercaya untuk menjadi bagian penting dalam perjalanan tim musim depan. Hurzeler menyatakan kegembiraannya atas keputusan Lamptey yang ingin terus membantu tim mencapai target-targetnya serta memberikan opsi kuat di area sayap.
Tottenham Hotspur tengah melakukan pendekatan intensif dengan klub Brentford untuk mengangkat Thomas Frank sebagai pelatih kepala baru mereka. Menurut laporan dari David Ornstein, Spurs berharap dapat menyelesaikan kesepakatan ini dalam jangka waktu 48 jam ke depan. Kesepakatan yang sedang dibahas tidak hanya mengenai pengangkatan Frank sebagai pelatih utama, tetapi juga paket kompensasi untuk Brentford yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta pound sterling, termasuk biaya pembawa staf pelatih Frank ke London Utara. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.